Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiatila dengan nomor NIM 4012411131. Baik, di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengertian persona non grata dalam Vienna Convention on Diplomatic Relations tahun 1961 serta menganalisis penerapannya dalam kasus Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang dinyatakan persona non grata oleh Israel. Nah, yang pertama itu saya akan membahas terkait pengertian persona non grata menurut Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961. Dalam hubungan internasional, setiap negara berdaulat memiliki hak untuk menerima atau menolak kehadiran perwakilan diplomatik dari negara lain di wilayahnya. Mekanisme yang mengatur hal ini dijelaskan secara jelas dalam Vienna Convention on Diplomatic Relations tahun 1961 atau yang sering disebut dengan VCDR 1961 yang menjadi dasar hukum utama bagi pelaksanaan hubungan diplomatik antar negara. Salah satu ketentuan penting di dalam konvensi tersebut terdapat pada pasal 9 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut. The receiving state may at any time and without having to explain its decision notify the sending state that the head of the mission or any member of the diplomatic staff of the mission is persona non grata, yang berarti negara penerima dapat kapan saja dan tanpa harus memberikan alasan apapun menyampaikan kepada negara pengirim bahwa kepala perwakilan atau anggota staf diplomatik dari misi tersebut dinyatakan sebagai persona non grata, atau dalam bahasa Indonesia berarti orang yang tidak diinginkan. Apabila seseorang telah dinyatakan persona non grata, maka negara pengirim berkewajiban untuk menarik kembali diplomat tersebut atau mengakhiri masa tugasnya di negara penerima. Jika hal itu tidak dilakukan dalam jangka waktu yang wajar, maka negara penerima berhak menolak untuk mengakui orang tersebut sebagai bagian dari korps diplomatik. Bahkan dapat meminta yang bersangkutan untuk meninggalkan wilayahnya. Dengan demikian, secara hukum internasional, persona non grata adalah mekanisme resmi dan sah bagi suatu negara untuk menolak keberadaan diplomat asing yang dianggap telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan nasional, melanggar norma diplomatik, atau mengganggu hubungan antar negara. Nah, bagian yang kedua yaitu terkait tujuan dan fungsi penetapan persona non grata. Dalam praktiknya, pemberian status persona non grata bukanlah bentuk hukuman pidana, tetapi tindakan politik dan diplomatik yang memiliki dampak hukum. Tujuannya adalah yang pertama, menegaskan kedaulatan negara penerima karena negara memiliki hak mutlak untuk menentukan siapa yang boleh atau tidak boleh menjalankan fungsi diplomatik di wilayahnya. Nah, yang kedua yaitu menjaga hubungan diplomatik tetap tertib dan profesional. Sebab diplomat diharapkan bertindak netral, menghormati hukum dan kebijakan negara penerima. Nah, yang terakhir yaitu mencegah terjadinya konflik yang lebih luas. Karena daripada memproses diplomat secara hukum domestik, negara cukup meminta negara pengirim menarik diplomat tersebut. Dengan kata lain, status persona non grata merupakan alat diplomatik yang bersifat preventif untuk menghindari eskalasi konflik antar dua negara. Nah, yang ketiga yaitu kasus Antonio Guterres di Israel. Sekarang mari kita lihat bagaimana istilah ini digunakan dalam kasus aktual yang terjadi antara Israel dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau bisa kita kenal dengan PBB, Antonio Guterres. Antonio Guterres menyatakan dirinya sebagai persona non grata di Israel. Negara Yahudi tersebut mengkritik Sekretaris Jenderal PBB karena tidak secara terbuka mengutuk salvo rudal Iran yang diluncurkan sehari sebelumnya di wilayahnya dan melarangnya dari semua kunjungan. Kemudian dijelaskan pula bahwa sejak 7 Oktober hubungan antara Israel dan Perserikatan Bangsa-Bangsa semakin memburuk. Guterres sebelumnya mengutuk pelanggaran hukum humaniter di Gaza dan sikap tersebut memicu reaksi keras dari pemerintah Israel yang bahkan menyerukan agar Guterres mengundurkan diri dari jabatannya.
Nah, bagian yang keempat yaitu terkait analisis hukum. Apakah tindakan ini sesuai dengan Vienna Convention? Jika kita analisis dari perspektif Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961, maka tindakan Israel menyatakan Guterres sebagai persona non grata tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum diplomatik internasional. Mengapa demikian? Karena Antonio Guterres bukanlah seorang diplomat yang mewakili negara tertentu. Ia adalah Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu pejabat tertinggi dari organisasi internasional, bukan dari suatu negara pengirim. Sedangkan ketentuan pasal 9 dalam Vienna Convention secara eksplisit mengatur hubungan antar negara pengirim dan negara penerima, bukan antara organisasi internasional dengan negara anggota. Dengan demikian, status persona non grata secara hukum formal tidak dapat diterapkan kepada pejabat PBB seperti Guterres karena ia tidak bekerja atas nama negara, melainkan atas nama organisasi internasional yang memiliki keanggotaan global. Nah, yang kelima yaitu analisis berdasarkan hukum organisasi internasional. Sebagai pejabat tinggi PBB, Antonio Guterres memiliki status, kekebalan, dan imunitas diplomatik khusus berdasarkan Convention on the Privilege and Immunity of the United Nations tahun 1946. Konvensi tersebut memberikan perlindungan kepada pejabat PBB agar dapat menjalankan tugasnya secara independen, bebas dari tekanan politik negara manapun. Artinya, walaupun Israel menyatakan dirinya persona non grata secara hukum internasional, Israel tidak memiliki kewenangan untuk mengusir atau mencabut status diplomatik Guterres. Namun, Israel tetap dapat menolak kunjungan resmi atau membatasi aksesnya ke wilayah Israel, karena hal tersebut merupakan hak kedaulatan setiap negara. Jadi, tindakan Israel lebih bersifat politik dan simbolik, bukan tindakan hukum formal sebagaimana diatur dalam Vienna Convention. Nah, yang keenam, analisis politik dan diplomatik. Secara politik, pernyataan Israel terhadap Antonio Guterres menunjukkan ketegangan serius dalam hubungan antar Israel dan PBB. Sejak pecahnya konflik di Gaza pada bulan Oktober, Guterres secara terbuka mengutuk pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional dan menyerukan gencatan senjata. Namun bagi Israel, pernyataan tersebut dianggap tidak seimbang dan kurang menyoroti serangan terhadap warga sipil Israel. Israel memandang sikap Guterres sebagai bentuk ketidaknetralan, padahal sebagai Sekretaris Jenderal ia diharapkan menjaga posisi netral dan objektif dalam konflik internasional. Sebaliknya, dari sisi Guterres, kritiknya merupakan bagian dari fungsi formal dan kemanusiaan PBB untuk menegakkan hukum internasional, termasuk hukum humaniter yang mengatur perlindungan terhadap warga sipil di wilayah konflik. Pernyataan persona non grata terhadap Guterres oleh Israel dapat dipahami sebagai tindakan politik yang bertujuan menunjukkan ketidakpuasan serta menegaskan posisi kedaulatan Israel terhadap lembaga internasional yang dianggap terlalu intervensi urusan domestiknya. Namun, tindakan semacam ini juga beresiko pemburukan citra diplomatik Israel di mata dunia karena dapat dianggap sebagai penolakan terhadap prinsip-prinsip kerjasama multilateral dan diplomasi internasional. Sekian penjelasan saya terkait kasus tersebut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.